Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, di sini Bapak akan membahas terkait oceanografi yang selanjutnya. Yang mungkin minggu kemarin kita telah membahas terkait samudra. Mungkin sekarang Bapak akan membahas terkait zona laut. Nah, untuk sebelum masuk ke pematerian, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa cukupkan. Nah, yang nggak hadir siapa? Siapa aja? Terus? Ya. Nah, sebelum komentari, apa itu laut? Ada yang tahu nggak? Apa itu laut? Terus? Acungkan tangan. Sok. Laut merupakan bentang alam yang terdiri dari air asin. Ya betul. Terima kasih. Nah, mungkin untuk lebih tepatnya, laut adalah tadi yang dikatakan Gina benar, laut adalah perairan asin yang luas yang mengelilingi sebagian besar daratan bumi. Nah, mungkin untuk perbedaannya antara laut dan benua itu, laut itu langsung berbatas langsung dengan daratan, namun untuk samudra itu lebih luas. Nah, tapi laut itu merupakan bagian dari samudra. Nah, menurut Perpres juga bisa dilihat terkait definisi laut. Laut adalah kawasan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya. Jadi bisa kalian lihat juga, jadi bisa membedakan kan sekarang mana laut mana samudra. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya terkait zona laut Indonesia. Nah, karena Indonesia itu merupakan negara maritim, jadi tiap daerah itu memiliki zona lautnya masing-masing. Nah, di Nah, untuk kita akan membahas terkait pembagian laut Indonesia menurut Uniclos. Ada yang tahu nggak pembagian laut menurut Uniclos itu apa aja? Zona ekonomi Acungkan tangan seperti biasa. Zona ekonomi eksklusif, zona teritorial, sama zona Laut ya. Nah, bisa dilihat betul yang tadi dikatakan sama Nabila terkait zona laut di Indonesia. Menurut hukum kelautan juga, yang pertama itu ada batas landas kontinen. Nah, bisa batas landas kontinen itu digambar itu kita terangkan secara langsung ya. Nah, untuk batas laut kontinen itu sebetulnya ada di sini nih. Nah, daerah sini itu masuk ke zona laut kontinen, batas landas kontinen. Nah, mungkin untuk batas landas kontinen ini jauhnya itu jaraknya itu sekitar 200 mil dan 200 mil sepanjang laut. Itu jaraknya sama dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, perbedaannya untuk terkait si penggunaan sumber dayanya di situ ada perbedaannya. Nah, untuk zona ekonomi eksklusif kan yang hanya boleh dimanfaatkannya itu daerah sini sampai sini batasnya. Nah, sampai sini batas untuk pemanfaatan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dari zona ekonomi eksklusif. Maaf. Ya, enggak apa. Kelihatan sekarang ya. Nah, selanjutnya ada batas laut teritorial. Untuk batas laut teritorial ini ada ini, yang jaraknya itu ada sekitar 12 mil dari garis pantai. Nah, selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif. Tadi seperti yang setelah mau bahas, zona ekonomi eksklusif itu jaraknya sama dengan batas landas kontinen, tapi jaraknya juga dengan di atas permukaan laut. Di sini masih masuk zona JE. Pak, izin ya boleh. Ada yang ingin ditanyakan terkait pembagian zona laut menurut hukum kelautan? Nah, selanjutnya kita
kita akan membahas zona laut menurut kedalamannya. Yang pertama ada zona laut littoral. Nah, untuk zona laut littoral ini merupakan zona di zona pesisir atau zona pasang surut. Nah, untuk zona littoral ini tempatnya atau si zonanya itu tidak menentu karena ketika surut air laut si zona ini akan jadi daratan. Tapi ketika si pasang air laut, zona ini akan tergenang oleh air. Nah, ada yang tahu nggak hewan apa aja yang hidup di daerah zona littoral ini? Naga, kerang, Terus? kecil. Ya betul, ya benar. Jadi di zona littoral ini ada sebenarnya itu kayak kepiting, hewan-hewan yang ada di daerah pesisir. Itu bintang bukan bintang laut ada di zona berikutnya di zona neritik. Nah, zona neritik ini merupakan zona sumber daya air laut yang kita manfaatkan gitu. Ikan, biota laut, terumbu karang. Terumbu karang hidup di zona neritik ini. Nah, untuk zona neritik ini untuk kedalamannya itu sekitar 150 sampai 200 meter. Nah, untuk nah di sini juga di zona neritik itu ada laut dangkal. Ada yang tahu apa itu laut dangkal? Laut yang kedalamannya dari 150 hingga 200 meter. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi yang lebih tepatnya juga laut dangkal itu merupakan laut yang masih terkena sinar matahari. Nah, zona neritik ini merupakan zona yang terkena sinar mataharinya itu banyak. Jadi tadi sumber daya di zona neritik ini jadi melimpah karena dipengaruhi oleh sinar matahari. Dan selanjutnya ada zona bantial. Nah, zona bantial ini merupakan zona yang memiliki kedalaman itu dari 200 hingga 2.500 meter. Nah, untuk hewan yang ada di zona bantial ini ada yang tahu hewan apa yang hidup di zona ini? Hiu, paus, Belut listrik. Jambu. ya betul. Megalodon. Gong. Anjing laut. Nah, betul di zona bantial ini ada hiu tadi yang udah saya sebutin. Nah, untuk zona ini bisa dijelajahinya juga menggunakan nah, tahu kan film Nemo? Tadi kan di film Nemo kan ada si tempat tinggal si ikan-ikan kecil. Lemon. Pas kan di pinggirnya itu ada yang curam kan? Itu maksudnya zona bantial karena ada ini. Nah, ada yang curam. Nah, yang curam ini menuju ke zona berikutnya. Ke zona abisal. Nah, zona ini merupakan zona terdalam yang ada di lautan. Kenapa? Megalodon. Nah, untuk zona abisal ini memiliki kedalaman lebih dari 2.500 meter. Nah, untuk zona abisal sendiri merupakan zona yang sudah tidak tersentuh oleh sinar matahari. Tadi di zona bantial juga sinar matahari sudah tidak masuk ke dalam laut tersebut. Nah, di zona abisal juga sinar matahari sudah tidak masuk dan menyebabkan terhadap kehidupan yang ada di laut tersebut. Nah, ada yang tahu hewan apa yang hidup di zona abisal? Lampuan. Nah, betul. Tahu? Nah, itu yang tadi katakan itu namanya itu ikan angelfish. Jadi nah, itu masuk ke materi siapa yang teori evolusi. Jadi si ikan itu menyesuaikan karena tidak ada pencahayaan, jadi si ikan itu menumbuhkan jadi menumbuhkan suatu kemampuan baru agar dia bisa hidup. Perhatikan ke depan. Jadi si ikan itu bisa hidup di daerah tersebut. Nah, untuk bagaimana bisa menyala, nah itu mungkin nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya karena kita di sini membahas fokusnya di zona abisal, di zona-zona terkait kedalaman. Nah, untuk zona ini biasanya dijelajahi sama manusia itu menggunakan kapal selam. Nah, dari keempat zona tersebut, kalian pengen ke zona yang mana? Mau bicara yang lain. Kenapa soal alasannya kenapa pengen ke zona abisal? Satu-satu dong. Katanya. Baca. Karena jarang ada yang bahas spesifik hewan-hewannya, apa
bisa. Asia. Bisa. Jadi aku penasaran gitu. Pengen Pengen lihat. jenis-jenis hewannya yang tumbuh di sana. Yang berkembang biak. Katanya manusia baru menjelajahi berapa persen gitu Oh iya, kan. betul. Apa sih? Ya emang Bapak juga kalau disuruh untuk memilih memang pengennya ke zona abyssal ya, pengen tahu terkait flora fauna yang ada di bawah itu seperti apa karena emang masih misteri kan. Tetapi untuk keindahan zona neritik mau menawarkan keindahan. Ya. Katanya dia bisa ada kraken, Pak. Nah mungkin untuk kraken, megalodon, apalagi sok hewan-hewan Apa lagi ya, Pak? hewan Titanic lah, dengan berbahaya. Bapak Titanic. Nah untuk Titanic, lupa lagi ya terkait zona si Titanic itu tenggelam, tapi si zona Titanic itu akan lebih dari zona abyssal soalnya Berarti di zona tahu. ada si zona di apa namanya bukan lebih, maksudnya bisa jadi di zona abyssal karena yang pernah Bapak dengar juga si daerah si Titanic itu tuh bisa cuma bisa dijangkaunya sama kapal selam militer. Kemarin kan pernah ada kasus juga yang para pengusaha itu yang Oh iya. yang itu masuk ke daerah ini. Nah itu kan kata mereka emang prepare atau prepare si kapal itu, namun secara kenyataan kan tidak gitu. Karena emang tekanan di daerah di zona ini itu sangat tinggi di zona abyssal ini. Pak, terus kalau kapal selam yang barat itu NKRI itu yang tenggelam itu di zona apa Pak? Nah untuk kapal selam itu yang tenggelam di zona yang tadi Sebelumnya kalau nggak salah di zona ini itu karena sebetulnya yang tenggelam itu juga disebabkan itu karena tekanan laut ya, karena di bawah itu benar-benar tekanannya ada tekanan, terus biasanya ada sungai bawah laut juga, itu hal-hal yang berbahaya dan juga ada kesalahan teknis dari si kapal selam tersebut. Nah mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa mau nanya lagi? Kalau palung kayak gitu masuk ke zona-zona kayak gini atau beda lagi palung samudra? Nah, Bapak jadi balik bertanya nih, kalau Palu tuh segi kedalamannya berapa biasanya? Nggak tahu, tapi kan kalau yang kita tahu yang palung Mariana itu kan Berapa itu berapa meter? lebih Nah, karena Palung juga kan posisinya itu tadi, nah si Palung itu kan posisinya itu 65 meter. ini lah, ya. Palu itu 65 meter ke bawah. Nah jadi kayak bisa di daerah di zona Batial juga karena ini ada lereng, ada lereng-lereng di zona Batial, jadi bentuknya kayak gini kan. Nah ini kan zona, nah ini zona neritik, ini neritik. Nah ini kan zona Batial. Nah jadi bisa dikatakan juga Palu bisa ada di sekitar sini. Palu masuknya zona apa sih ya? Ada ini lagi. Zona Batial kan ada di sekitar. Ini hanya hipotesis dari Bapak saja ya, Bapak belum membaca. Pak itu mah basin. Yang Bapak gambar teh. Kalau Palu itu lebih curam, Pak. Oh ini, oh terima kasih ya. Palu itu kan di dasar di sini ya. Kalau mah gitu dah. Terima kasih ya. Ya, jadi kalau masih bulat begitu basin, Pak. Ini udah. Ya mungkin Bapak ingin dari kalian satu orang buat bimbingin terkait materi hari ini yang Bapak sampaikan. Silakan satu orang, silakan. Kalau enggak Bapak tunjuk kerja ya. Karena senyum-senyum mulut teh bahagia ya lagi. Sedang apa ini bahagia banget. Bahagia banget. Dia habis juara olimpiade, Pak. Di sini aja lah. Coba boleh di sana aja coba. Di depan Pak. Udah harus. Ya, tadi dijelaskan oleh Bapak. Tadi awal menjelaskan tentang laut ya, sudah dijelaskan laut itu apa. Nah, terus lalu Bapak juga ada pembagian menurut apa? Jawab apa? Itu karena laut itu ada yang menurut apa? Menurut kedalaman juga ada. Nah, terus tadi ada juga JTE terus pangkat tanda seperti pendingin dan juga laut teritorial. Lalu untuk zona yang menurut apa kedalaman, lalu tadi ada
Terima kasih ya kepada siapa Firja ya namanya. Ya, Mas. Terima kasih sudah nyimpulin terkait materi yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak tutup saja ya untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas mungkin terkait dari Palu. Yang masih ada banyak pertanyaan dari kalian yang tentang zona laut ini. Bapak cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.